Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsu tsaminu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masuk ke dalam pelajaran atau bab yang ke-8. Di mana bab yang ke-8 ini masih berada dalam pembahasan mengenai adab yang berkaitan dengan pengajar. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, yaitu min adabil mudarrisi fi ta'limihi. Di antara adab-adab seorang guru atau seorang pengajar di dalam pengajarannya. Kemudian beliau menjelaskan wayan baghi an yuharridahum 'ala al-ishtighali fi kulli waqtin. Dan hendaknya seorang pengajar itu mendorong murid-muridnya untuk menyibukkan diri dengan ilmu di dalam setiap kesempatan, dalam waktu kapanpun itu. Jadi hendaknya seorang pengajar itu terus menyemangati murid-muridnya untuk memanfaatkan setiap waktunya untuk menyibukkan diri dengan ilmu. Wa yutalibahum fi awqati mahfuzatihim. Dan hendaknya seorang pengajar itu mengawasi mereka, mendampingi mereka dalam waktu-waktu mereka itu belajar. Wa yas'alahum amma dzakarahu lahum minal muhimmati. Dan hendaknya seorang pengajar itu juga bertanya kepada para muridnya mengenai apa yang telah dijelaskan oleh sang guru kepada mereka, berupa ilmu-ilmu yang penting, mengenai hal-hal yang penting yang sebelumnya telah dijelaskan oleh gurunya. Faman wajadahu hafidhan mura'iyan lahu akramahu. Maka ketika seorang guru itu menemukan di antara murid-muridnya seseorang yang dia itu memang sudah belajar dengan baik, kemudian perhatian dengan ilmu yang dia pelajari tersebut. Mudahnya itu adalah salah seorang murid yang memang cemerlang. Ketika seorang guru bertemu dengan salah seorang muridnya yang cemerlang, akramahu, hendaknya guru tersebut memuliakan muridnya tersebut. Wa athna alaihi, dan hendaknya guru tersebut itu memujinya, memuji murid yang cemerlang tersebut di hadapan kawan-kawannya. Namun tentu maksudnya bukan untuk mengistimewakan, tapi maksudnya untuk memotivasi supaya teman-temannya itu juga bersemangat untuk menjadi murid yang cemerlang. Wa asya'a dzalika. Dan hendaknya seorang guru itu menyebarkan kondisi bahwa ada seorang murid yang bernama Fulan, itu beliau itu cemerlang dan merupakan murid yang baik yang perhatian dalam ilmu tersebut. Sekali lagi semata-mata untuk memotivasi orang lain untuk dapat menjadi yang seperti itu. Wa man wajadahu muqassiran, akan tetapi jika seorang guru itu mendapati ada muridnya yang dia itu lalai, dia itu tidak memperhatikan pelajaran, lamahu, hendaknya mencela, tapi mencela sifat itu, sifat lalainya itu. Bukan maksudnya merendahkan, tetapi dicela sifat lalainya.
Ya, tujuannya hanya ya untuk memperingatkannya demi kebaikannya. Ya, bukan untuk mempermalukannya. Dan juga supaya kawan-kawannya tidak menirukan hal tersebut, mengetahui bahwa itu bukan hal yang baik. Wa yu'iduhu lahu hatta yahfadhahu hifdhan wadihan. Kemudian hendaknya guru itu kemudian meminta muridnya untuk mengulangi pelajaran tersebut. Ya, sampai dia dapat memahami, menghafalkan pelajaran tersebut dengan penghafalan yang kuat. Kemudian wayan bagi an yunsifahum fil bahfi. Hendaknya seorang pengajar itu bersikap insaf, ya bersikap adil dalam ketika pembahasan, ya mubahatsah, ketika pembahasan. Fa ya'tarifu bi faidatin yaquluha ba'duhum wa in kana shaghiran. Dan hendaknya seorang pengajar itu mengakui faedah apapun yang diucapkan oleh muridnya. Walaupun itu hanyalah faedah yang kecil. Ya. Kemudian atau shaghiran bisa juga muridnya, ya, muridnya yang masih kecil. Walaupun dia masih muda, ya masih muda dari sisi usia atau ilmu. Kemudian wayan bagi an yuqattima fi ta'limihim idzasdahamu al-asbaqa fal asbaqa. Ya, wayan bagi an yuqattima fi ta'limihim idzasdahamu al-asbaqa fal asbaqa. Dan hendaknya seorang pengajar itu idzasdahamu jika mengetahui bahwa dalam kelasnya itu kondisinya berdesak-desakan atau kelasnya itu sangat penuh dengan orang. Ya. Atau tidak semuanya bisa menerima ilmu secara langsung. Maka hendaknya seorang pengajar itu mendahulukan dalam mengajarkan itu al-asbaqo, yang datang lebih dahulu. Fal asbaqo, kemudian yang datang setelahnya, ya yang lebih dahulu juga tapi setelahnya. Artinya kita menghargai murid yang telah bersemangat datang awal untuk mendapatkan haknya. Ya misalnya ini berkaitan dengan qiraah, ya membaca kitab, atau dia itu setoran hafalan, ya atau memperbaiki tajwid. Maka pasti satu persatu. Maka kita dahulukan yang datang terlebih dahulu. Kemudian wayataharra tafhimahum bi aisarit turuqi. Dan hendaknya seorang pengajar itu memilih ya metode untuk memahamkan mereka dengan cara yang paling mudah. Ya, mencari metode yang paling mudah. Kemudian wayadhkurahu mutarassilan mubayyinan wadihan. Dan hendaknya seorang pengajar itu menjelaskan kepada muridnya itu dengan perlahan-lahan. Ya, kemudian dengan cara yang menjelaskan, ya, kemudian dengan cara yang nyata. Kemudian wa yukarriru ma yushkilu min ma'anihi wa alfadhihi hatta yafhamuhu. Dan hendaknya seorang pengajar itu mengulang-ulang perkara yang muskil, ya perkara-perkara yang masih samar atau sulit dipahami. Ya baik sulit dipahami maknanya atau lafadz-lafadznya sampai para murid itu dapat memahami maksud dari hal-hal tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wa idza lam yakmulil bayanu illa bitasrihi bi'ibaratin yustaha fil 'adati min dzikriha. Dan jika penjelasan dari suatu pelajaran itu tidak bisa sempurna melainkan dengan penjelasan yang menyebutkan suatu istilah di mana istilah tersebut itu sebetulnya secara adat itu sesuatu yang tabu. Ya, ada mungkin kata-kata yang secara adat itu ya memalukan untuk disebutkan. Jadi mungkin ada kata-kata yang mungkin dalam fikih ya yang berkaitan dengan mungkin organ manusia. Ya, ketika mungkin penjelasan mengenai hadas ya atau bersuci atau nikah.
Ya, kita mungkin terkadang harus menyebutkan suatu organ yang sebetulnya itu kalau disebutkan memalukan ya dalam adat. Ya, namun penjelasan itu tidak akan sempurna melainkan dengan menyebutkan kata-kata tersebut. Falyadhkurha bisarih ismiha. Maka pada kondisi tersebut hendaknya seorang pengajar itu menyebutkan kata-kata tersebut dengan namanya secara jelas. Ya, supaya tidak keliru. Ya, supaya murid itu tidak salah paham mana yang dimaksudkan. Ya, mungkin berkaitan dengan ya bersuci, mungkin harus menyebutkan mengenai alat kelamin yang bagian mana? Ya, atau berkaitan dengan nikah dan lain sebagainya. Ya, itu harus disebutkan dengan namanya secara jelas. Walaupun itu mungkin tabu atau memalukan secara adat. Wala yamna'uhul haya'u wa mura'atul adabi min dzalika, dan hendaknya rasa malu atau juga perhatian terhadap adab itu tidak menghalangi seorang pengajar untuk menyebutkan tadi hal-hal yang memalukan tadi dengan jelas. Mengapa? Fa inna idahaha ahammu min dzalika, karena menjelaskan hal tersebut, memahamkan murid dengan penjelasan yang mungkin dianggap memalukan, itu jauh lebih penting dibandingkan rasa malu dan memperhatikan adab dalam hal ini. Wa innama yustahabbul kinayatu fi mithli hadza idza alimul maqsuda minha ilman jaliyan. Dan sesungguhnya kinayah atau menggunakan ungkapan itu disukai hanya jika ya dalam perkara ini, dalam perkara mengajar ini, itu hanya disukai hanya jika para murid itu dapat memahami maksudnya. Ya, dengan pemahaman yang jelas. Ya, dengan pemahaman yang jelas. Ya. Kalau misalnya mereka bisa memahami dengan jelas, maka menggunakan kinayah ungkapan sudah cukup. Ya, menggunakan ya kita cukup isyarat saja atau dengan kata-kata ungkapan, kiasan, ya. Itu mereka paham sudah baik. Ya, tetapi kalau tidak paham hendaknya dijelaskan secara jelas. Wa ala hadza tafsili yuhmalu ma warada fil ahadithi minat tasrihi fi waqtin wal kinayati fi waqtin. Ya, dan untuk rincian inilah ya itu yang dikandung dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam di suatu waktu itu menjelaskan secara terang-terangan. Yang menjelaskan betul-betul secara gamblang ya, walaupun mungkin istilah yang digunakan memalukan. Namun juga terkadang di suatu waktu menggunakan kinayah atau menggunakan kiasan. Yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yu'akhiru ma yanbaghi ta'khiruhu, dan hendaknya seorang pengajar itu mengakhirkan permasalahan yang memang ya selayaknya diakhirkan pembahasannya. Kemudian wa yuqaddima ma yanbaghi taqdimuhu, dan hendaknya seorang pengajar itu mendahulukan penjelasan yang memang selayaknya didahulukan. Wa yaqifu fi maudhi'il waqfi, dan hendaknya seorang pengajar itu berhenti mengajar di tempat yang memang ya sebaiknya itu berhenti. Ya, karena terkadang kita berhenti atau seorang pengajar berhenti mengajar di tempat yang sebetulnya tanggung. Ya, kalau tidak dilanjutkan, nanti pertemuan berikutnya harus mengulang lagi dari awal. Ya, untuk yang seperti itu hendaknya berhentinya di tempat yang memang selayaknya itu bisa berhenti. Wa yasilu fi maudhi'il wasli, dan hendaknya seorang pengajar itu ya menyambung pelajarannya di tempat yang memang diperintahkan atau sebaiknya itu disambung. Wa yuhassinu khuluqahu ma'a julasaihi, dan hendaknya seorang pengajar itu ya memperbaiki akhlaknya terhadap orang-orang yang satu majelis dengannya. Wa yuwaqqira fadilahum bi'ilmin, dan hendaknya seorang pengajar itu menghormati ya teman-teman duduknya yang teman-teman satu majelis yang
memiliki keutamaan bi'ilmin, baik dari sisi ilmu, au sinnin, atau lebih utama dari sisi usia, au syarafin, atau dari sisi kemuliaan, au sholahin, atau dari kesolihannya, wa yatalattafu bil baqina, dan hendaknya ya seorang pengajar itu misalnya bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak lebih utama dari sisi ilmu, atau usia, atau ya kemuliaan, atau kesolehan, tapi terhadap yang lain itu tetap harus berlemah lembut. Kemudian wayan bagi an yasuna yadaihi anil abathi. Dan hendaknya seorang pengajar itu ya, menjaga kedua tangannya dari perbuatan yang sia-sia. Wa ainaihi an tafriqin nadhari bila hajatin. Dan hendaknya seorang pengajar itu menjaga kedua matanya dari ya menengok-nengok, mengarahkan pandangan kemana-mana tanpa adanya keperluan. Wa ya'ummal hadirina biltifatihi. Dan hendaknya seorang pengajar itu memperhatikan semua yang hadir. Ya, jadi hendaknya memperhatikan ya, dan memperhatikan dan juga yang memberikan perhatian, mengamati orang-orang yang hadir di dalam majelis tersebut. Kemudian wa yajlisa fi maudhi'in yubarizu wajhahu lahum. Dan hendaknya seorang pengajar itu duduk di tempat yang tempat tersebut dapat memperlihatkan wajahnya kepada seluruh murid-muridnya. Ada tempat yang memang jelas dapat dilihat. Ya, supaya mereka dapat memperhatikan apa yang kita jelaskan. Kemudian wa yuqaddimu min durusihi ahammaha. Hendaknya seorang pengajar itu mendahulukan ya dalam pelajarannya itu ilmu yang paling penting. Fa yuqaddimu tafsira, maka hendaknya seorang pengajar itu mendahulukan ilmu tafsir. Ya, berarti yang paling penting di sini karena untuk dapat memahami kalamullah. Tsummal haditsa, ya, kemudian hadis karena itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummal usulaini, ya, kemudian menjelaskan dua ilmu usul, ya, yaitu usuluddin aqidah, kemudian usulul fiqhi, nanti akan dijelaskan. Tsummal ahamma fal ahamma, kemudian yang lebih penting, kemudian yang lebih penting. Kemudian wala yaqra'ud darsa wa bihi ma yaz'ajuhu. Ya, wala yaqra'ud darsa wa bihi ma yaz'ajuhu. Dan hendaknya seorang pengajar itu tidak mengajar atau tidak membacakan pelajarannya sementara ada sesuatu yang mengganggunya. Kama rodin, ya, seperti sakit, au ju'in, atau rasa haus, au mudafa'atil hadathi, atau menahan hadas, au syiddati farahin, atau perasaan gembira yang sangat, ya, au ghammin, atau perasaan sedih yang sangat. Ya, dalam kondisi-kondisi seperti ini, hendaknya seorang pengajar jangan sampai mengajar dalam kondisi seperti itu. Ya, dikhawatirkan itu akan dapat mengganggu pelajarannya. Kemudian wala yutilu majlisahu. Ya, hendaknya seorang pengajar itu tidak kemudian melama-lamakan pelajarannya. Italatan tumillahum tumilluhum. Italatan tumilluhum. Ya, dengan masa panjang yang itu justru dapat membuat para murid itu bosan. Au tamna'uhum fahmat darsi. Atau waktu yang terlalu panjang sehingga menghalangi mereka untuk memahami pelajaran. Au dhabtahu, atau mencatat pelajaran. Wal yakun majlisuhu wasi'an, maka hendaknya seorang guru itu menjadikan majelisnya itu ya luas. Ya, luas tempatnya ya, supaya ya, nyaman untuk belajar.
Wala yarfa'u sautahu ziyadatan 'alal hajati. Hendaknya seorang pengajar itu tidak perlu menaikkan suaranya sampai tahapan yang melebihi keperluan. Kemudian wala yakhfiduhu khafdhan yamna'u ba'dahum kamala fahmihi. Tapi juga jangan sampai seorang pengajar itu kemudian merendahkan suaranya ya dengan suara yang sangat rendah sehingga itu menghalangi sebagian muridnya untuk dapat mencapai pemahaman yang sempurna. Wa yasunu majlisahu minal laghati, dan hendaknya seorang pengajar itu ya jangan sampai atau menjaga ya di dalam majelisnya itu jangan sampai terjadi sesuatu yang sia-sia. Wal hadirina, ya dan juga mengawasi orang-orang yang hadir ansu il adabi fil mubahatsati. Ini yang memperhatikan jangan sampai orang-orang yang hadir itu memiliki adab yang buruk dalam berdiskusi. Wa idza dhahara min ahadihim syai'un. Ya, jika seorang pengajar mendapati ya dalam salah seorang muridnya yang hadir tersebut itu sesuatu yang seperti tadi. Ya misalnya buruknya adab. Min mabadi dzalika, ya dari sesuatu yang ya tadi, hal-hal yang adab yang buruk ya dalam diskusi talat tofa fi daf'ihi qabla intisyarihi, maka hendaknya dia ya berlemah lembut dalam menghilangkan hal tersebut, menghilangkan buruknya adab tersebut sebelum itu ya tersebar atau terlaksana. Wa yadhkuruhum an najtima'ana yanbaghi an yakuna lillahi ta'ala, dan hendaknya seorang pengajar itu terus memperingatkan kepada para muridnya bahwa pertemuan ini, pelajaran kita ini, itu hendaknya kita jadikan hanya untuk mengharapkan ridha Allah semata. Fala yaliqu bina al-munafasatu wal musyahanatu. Ya, maka tidak layak dalam majelis ini itu ada pertentangan dan juga sikap yang kasar atau keras. Bal sabiluna ar-rifqu wal haya'u. Ya, kan tetapi yang sepantasnya yang menjadi metode kita itu adalah lemah lembut dan juga merasa malu. Wastifadatu ba'dina min ba'din, dan juga sebagian dari kita itu mengambil faedah dari sebagian yang lain. Wajatima'u qulubina ala zuhuril haqqi, dan juga bersatunya hati-hati kita di atas ya kebenaran yang jelas. Wa husulil faidati, dan dihasilkannya faidah. Wa idza sa'ala sa'ilun an u'jubatin fala yaskharuna minhu. Dan jika ada seorang murid atau salah seorang di dalam majelis tersebut yang bertanya ya pertanyaan yang aneh, ya mungkin sesuatu yang ajaib, yang ya mengapa hal tersebut ditanyakan? Fala yaskharuna minhu. Dan maka hendaknya seluruh yang hadir, ya baik guru maupun murid, itu tidak merendahkan atau mempermalukan orang yang bertanya pertanyaan yang dianggap aneh tersebut. Ya, karena pemahaman tiap orang itu berbeda-beda. Ya, kita mungkin dahulu juga mungkin akan menanyakan hal yang sama seperti itu. Asy-syarhu, ya kemudian penjelasan dari penggalan ini. Min adabil mudarrisi fi ta'limihi. Yaitu di antara adab-adab seorang pengajar di dalam pelajarannya. Al-hadiyah wal 'ishruna, yaitu yang ke-21. Atau al-hadi wal 'ishruna, yang ke-21. Hatsut talabati 'alal istifadati minal waqti, yaitu memotivasi para penuntut ilmu untuk menjaga atau memanfaatkan waktunya. Asy-syarhu, penjelasannya, qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, Adabut darisi wal mudarrisi wa yanbaghi an yuharridahum 'alal ishtighali fi kulli waqtin. Dan hendaknya seorang pengajar itu mendorong, memotivasi para muridnya
untuk menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat pada setiap waktu. Maksudnya, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, yanbaghi lil mudarrisi an yahudda tullabahu. Selayaknya seorang pengajar itu mengajak para muridnya, wa yuharridhahum 'alal istifadati minal waqti. Dan juga mendorong para muridnya untuk memanfaatkan waktu yang dimiliki. Wa sa'atil umuri. Ya, dan juga memanfaatkan waktu-waktu yang dimiliki pada usianya. Wa dzalika bil istighali fil ilmi fi aktsaril awqati. Yaitu memanfaatkan waktu itu dengan menyibukkan diri dengan ilmu pada mayoritas waktu yang dimiliki oleh mereka. Qira'atan, baik dengan membaca, wa mutala'atan, dan atau juga menyibukkan dengan menelaah, wa hifdzan, dan juga menyibukkan diri dengan menghafal. Wa idza malla min ilmin ishtaghala bi akhar. Sehingga misalnya seorang murid itu bosan dengan satu ilmu, maka hendaknya dia menyibukkan diri dengan ilmu yang lain. Ya. Karena ilmu itu luas. Terkadang mungkin kita bosan dengan ilmu yang ya sulit, mungkin seperti nahwu atau usulul fiqh yang betul-betul membutuhkan kita, menuntut kita untuk berpikir, ya, sehingga lelah. Ya, maka kita kemudian mungkin menghafalkan Al-Qur'an, ya, atau menghafalkan hadis dan lain sebagainya. Wa hadza la yatimmu illa bi idraki qimatil waqti. Dan ini tidak akan mungkin tercapai, ya. Tidak akan mungkin sempurna seorang murid itu memanfaatkan waktu dengan sedemikian rupa, melainkan dengan mengetahui betapa berharganya waktu. Ya, betapa pentingnya waktu. Wal hirsi 'ala tafarrughi 'anisy syawaghili. Ya, dan juga bersungguh-sungguh untuk mendedikasikan diri, walaupun mungkin ada banyak kesibukan atau urusan yang menyibukkan kita. Wala siyama fi zamanisy syababi, terutama ya seorang murid itu harus diajak untuk memanfaatkan waktunya terutama pada masa mudanya. Wa muqtabalil umri, dan juga pada permulaan usianya. Ya, murid-murid yang masih muda itu harus didorong, ya, disemangati untuk memanfaatkan waktunya. Wa ma'danil afiyati, dan pada kondisi fisik yang masih prima, yang masih sangat sehat. Fahiya fursatun ghaliyatun. Maka masa-masa ketika muda, ya permulaan usia ketika fisik masih sempurna, itu adalah peluang yang ya tak ternilai, yang sangat mahal. Linaili rotbil ilmil aliyati, untuk memperoleh ya tingkatan ilmu yang tinggi. Li'annaha waqtu jam'il qalbi, karena masa-masa muda itu adalah waktu untuk mengumpulkan hati. Wajtima'il fikrati, dan waktu untuk ya mengumpulkan pikiran. Ya, menyatukan, menggabungkan pikiran. Kita lihat catatan kaki, unzur, ini dapat dilihat di Hilyata Talibil Ilmi. Hilyah Talibul Ilm, buah karya Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, safhata khamsin wa arba'ina, pada halaman 45. Kita kembali ke atas. Wa ma ahsana qaulal qaili, maka betapa indah ucapan dari ya seorang penyair. Malil mu'ili walil ma'ali innama yas'a ilaihinnal wahidul faridu. Ya, ini tidaklah, maksudnya ilmu atau sesuatu yang bermanfaat itu untuk orang yang disibukkan dengan keluarga atau yang keluarganya banyak atau orang yang memiliki keutamaan. Yaitu hanyalah yang dapat berjalan ya atau menempuh jalan menuju ilmu itu adalah seorang yang sendiri ya, atau seorang yang masih belum banyak tanggungannya. Ya,
Karena kita tahu, ya, sebagai penuntut ilmu, ketika masih belum banyak tanggungan, ya belum banyak yang dipikirkan, belum banyak keluarga, itu lebih mudah. Ya, ketika masih yang dipikirkan diri sendiri, itu masih mudah, bisa fokus. Namun untuk mu'il, ya orang yang sudah banyak keluarganya, ya kemudian sudah memiliki kedudukan dalam masyarakat, itu akan sulit. Karena sudah banyak yang dipikirkan. Fasyamsu tajtabus samaa'a wahidatan, maka kita lihat matahari itu menjelajahi langit itu sendirian. Maka kita lihat ya pergerakannya sangat memberikan pengaruh yang besar. Wa abu banatin na'syi fiha raqidu. Ya, akan tetapi ayahnya banatun na'sy, yaitu di dalamnya ada, ya dia itu lembam, ya sulit untuk bergerak karena sudah memiliki keluarga. Ya, atau banatun na'sy itu juga benda langit. Ya, kalau orang yang memperhatikan langit mungkin pernah mendengar banatun na'sy. Ya, atau ini dalam istilah modern sering disebut sebagai rasi bintang, ya Ursa Major, ya atau bintang 7. Ya. Maka kita lihat ya tempatnya di situ saja, itu yang sering dijadikan sebagai acuan untuk arah. Ya, rasi bintang yang sering dijadikan acuan untuk arah, dia tetap di situ. Ya, di sini digambarkan karena apa? Karena sudah memiliki anak-anak perempuan. Sementara kalau matahari karena sendiri, ya dia bisa bergerak kemana-mana. Untuk kita lihat catatan kaki, Al-Faqih wal Mutafaqihu. Ini dapat dilihat di Al-Faqih wal Mutafaqih, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama, safhata khamsin wa thamanina wa mi'atin, halaman 185. Wal mu'ilu man 'alar rajula. Ya, al-mu'il itu yang memberikan nafkah pada seseorang. Wa a'ala wa a'ya wa a'yala wa ayyala, a'ala a'yala ayyala, yani wazan af'ala, yang kemudian fa'ala, itu maksudnya kathura iyaluhu, yang banyak keluarganya. Fahuwa mu'ailun, maka mu'ailun yang menafkahi banyak keluarga. Wal mar'atu mu'ilatun, kalau wanita disebut mu'ilatun. Ya, al-lisanu ini dapat dilihat di al-lisan, ya buah karya Ibnu Manzur, al-mujallad al-hadiya asyara, ya pada jilid yang 11, maaf jilid yang ke-11, safhata thamanin wa thamanina wa arba'imiatin, halaman 488. Wa banatun na'syi, ya ini tadi yang disebut banatun na'syi, itu sab'atu kawakiba. Itu adalah rasi bintang yang 7. Ya, sering dikenal kalau di ilmu astronomi itu Ursa Major. Memang ada 7 bintang. Ya, 7 bintang di langit yang sering dijadikan acuan untuk arah. Yaitu dalam bahasa Arab banatun na'sy. Ya, arba'atun minha na'syun. Ya, 4 dari bintang yang 7 itu membentuk na'sy. Ya, seperti peti mati. Ya, seperti peti mati. Li'annaha murabba'atun, karena 4 bintang tersebut itu berbentuk kotak. Ya, jadi ada seperti kotak. Ya, kalau pernah lihat bintang 7 itu ada bentuk yang seperti kotak. Nah, itu na'sy. Ya, itu seperti peti mati. Wa thalathun banatun na'syin, dan 3 yang lain adalah anak perempuan dari orang yang ada pada peti mati tersebut. Ya. Ya, jadi 3 tambah 4, 7. Ya, qila juga dikatakan syubbihat bijumlatin na'syi fi tarbi'iha. Dan dikatakan juga bahwa itu serupa dengan jumlah peti mati yang ada pada segi 4-nya. Ya, tapi intinya yang syahidnya tadi itu adalah, ya kalau sudah memiliki anak-anak seperti ini, ya sudah sulit untuk bergerak. Ya, dia akan tetap di situ, statis. Karena itu dapat dijadikan sebagai acuan untuk arah. Sedangkan yang matahari, dia sendiri. Ya, dia bergerak terus. Ya, siang, malam. Kadang ada di sisi
utara pada bulan tertentu nanti bergeser lagi ke selatan dan seterusnya. Artinya pada saat muda masih sendiri itu masih mudah untuk menuntut ilmu atau beraktivitas. Al-Qamusu ma'at Taji, ini dapat di Al-Qamus, buah karya Fairuz Zabadi, ma'at Taji, dan juga Tajul Arus, buah karya Az-Zubaidi. Al-Mujallad as-Sabi'a Asyara pada jilid 17, Safhata Samania Asyrata wa Arba'imiatin, halaman 418. Kita kembali ke atas. Qala Muhammadu binul Hasani Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Yang berkata Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala, salah seorang murid dari Al-Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, rahimahumallahu ta'ala. Inna sina'atana hadhihi minal mahdi ilal lahdi. Sesungguhnya pekerjaan kita ini, artinya sebagai penuntut ilmu atau sebagai ulama, atau sebagai orang yang berkecimpung di ilmu, itu adalah dari buayan sampai liang lahat. Artinya ini pekerjaan seumur hidup. Tidak ada pensiun atau istirahatnya. Ya, ketika berkecimpung dengan ilmu. Faman arada an yatruka ilmana hadza sa'atan, maka barang siapa yang berkeinginan untuk meninggalkan ilmu kita ini, ya suatu saat nanti walaupun hanya sesaat, falyatrukhus sa'ata. Maka hendaknya dia meninggalkan saat ini juga. Ya, kalau dia berangan-angan, saya mau menuntut ilmu sampai usia 40. Setelah itu saya mau berhenti menuntut ilmu. Ya. Maka daripada seperti itu mending tinggalkan saat ini juga. Ya, artinya beliau menegaskan bahwa ini pekerjaan menuntut ilmu itu harus dari buayan sampai liang lahat. Kita lihat catatan kaki Ta'limul Muta'allim, ya. Ini dapat dilihat di Ta'lim Muta'allim, buah karya Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, safhata arba'in wa arba'ina, halaman 44. Kita kembali ke atas. Wa qala syairu, dan seorang penyair mengatakan, biqadril kaddi tu'ta ma tarumu. Ya, sesuai dengan pekerjaan atau ya profesi, itu akan didatangkan apa yang engkau inginkan. Faman ramal muna lailan yaqumu. Maka barang siapa yang menginginkan kematian, maka bisa jadi ya, malam itu akan terjadi. Wa ayyamal hadatsati faghtanimha. Maka hari-hari yang baru atau hari-hari yang muda itu maka hendaknya engkau ambil. Ala innal hadatsata la tadumu. Ya, ketahuilah bahwa yang namanya hari-hari yang baru atau masa muda itu tidak akan berlangsung selamanya. Kita lihat catatan kaki Al-Masdarus Sabiqu. Ini referensi sebelumnya berarti Ta'limul Muta'allim, buah karya Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, safhata arba'in wa ishrina, halaman 24, ila safhati khamsin wa ishrina, sampai halaman 25. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.